Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Borneo Forester. Salam petani, salam sukses kita semua, menghijaukan bumi tanpa syarat. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk durian dengan cara yang paling mudah dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Namun sebelum itu teman-teman juga harus merawat batang bawahnya ya. Jangan ujuk-ujuk mau menyambung pucuk durian namun batang bawahnya tidak dirawat dan tidak dalam keadaan subur. Seperti ini teman, tuh daun mudanya. Jadi sebelum dilakukan penyambungan, alangkah baiknya 2 minggu sebelumnya kita kocor dengan pupuk cair maupun pupuk cair organik maupun pupuk kimia ya teman-teman ya. Kalau saya sih gunakan NPK saja. Nah, begitu juga dengan pemilihan entres yang teman-teman harus perhatikan. Jangan pilih entres yang muda maupun yang sangat tua. Pilihlah entres yang kriterianya seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Memiliki calon mata tunas pada ketiak daunnya, kondisi daun sangat bagus warnanya, tuh, walaupun dirompel-rompel oleh ulat seperti ini, tapi kondisi daun pada umumnya sangat bagus, mengkilap-mengkilap seperti ini tuh. Ini tandanya daun sangat sehat sekali. Nah seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi saja. Yang pertama. Nah yang pertama ini kita kenal dengan metode sambung pucuk. Yaitu kita lakukan penyambungan benar-benar pada pucuknya. Kita potong. Kemudian kita belah. Seperti ini. Lebih panjang tidak masalah. 1 inci sampai 2 inci. Silahkan. Kemudian kita siapkan entresnya. Kita sisakan sedikit daun pada ujung supaya masih membantu proses fotosintesisnya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan ini akan layu dan kering ya, dan akan rompel dengan sendirinya. Tidak masalah, yang penting kondisi entres masih posisinya hijau. Jadi masih ada harapan untuk dia tumbuh atau jadi sambungannya. Kemudian kita lakukan pembelahan. Teman-teman harus menggunakan memang pisau yang tajam ya. Jangan menggunakan pisau yang tumpul karena akan mengakibatkan memar pada entres. Itulah yang biasanya sering terjadi kegagalan. Nah seperti ini. Lancip. Langsung segera kita tancapkan pada batang bawah yang sudah kita belah tadi. Nah kalau bisa, carilah untuk pemula itu antara entres dengan batang bawahnya yang berukuran sama besar. Kemudian lakukan penyayatan juga sama panjangnya antara pembelahan batang bawah dan penyayatan entresnya. Dan pengikatan jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor. Cukup 2-3 kali simpulan saja sudah selesai dan kita kunci seperti ini. Potong. Kita sungkup. Ini teman-teman, kita sungkup. Nah, adapun masa penyungkupan ini kita hanya butuh waktu 21 hari sampai 1 bulan saja. Tergantung tunasnya sudah pecah atau belum. Kalau tunasnya sudah muncul dan sudah mulai membesar, itu artinya sungkupan ini sudah bisa kita buka. Nah, kita lanjut ke teknik berikutnya. Nah, teknik yang satu ini kita akan sambungkan bukan pada bagian pucuknya, tapi pada bagian bonggolnya atau pada bagian hipokotilnya. Ini atas, ini bawah. Jadi ini ada sekat perbatasannya teman-teman. Jadi akan kita sambung pada bonggolnya atau pada sekat ini tidak masalah, atau kita potong pada bawahnya tidak masalah. Kita potong pada sekat ini boleh, kita potong pada bonggol ini boleh. Kita potong pada bonggolnya saja. Nah, teknik ini juga sangat bagus hasilnya kalau kita lakukan penyambungan. Karena di bagian bonggolnya inilah kadar kambiumnya itu yang banyak. Jadi kita pangkas dulu. Kita sisakan sedikit daun seperti ini. Nah,
Kemudian kita sayat bonggolnya, kita kupas kulitnya. Tidak kita belah ya, kita cuma mau mengupas kulit dari si bonggol durian ini saja. Kita kupas seperti ini. Nah tuh, sampai ke kulitnya. Kita tutup kembali, kita sayat entres. Nah, nyayat entres seperti kita melakukan penyisipan. Itu sayat pada bagian depannya saja, sampai kepada bagian sulurnya teman-teman ya. Kemudian belakangnya kita sayat sedikit. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal tancapkan saja sampai mentok. Nah, tinggal teman-teman ikat deh. Ikat menggunakan plastik apa saja, yang penting ikatannya bertujuannya untuk merekatkan antara entres dengan batang bawah ini. Kita simpulkan dan kita sungkup lagi. Gunakan yang plastik esnya yang baru ya teman-teman ya, jangan bekas pakai, karena bekas pakai itu rawan dengan yang namanya jamur fusarium atau jamur layu atau jamur mati pucuk. Nah seperti ini. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini dikenal dengan namanya sambung pucuk, namun kita sisipkan, bukan kita belah pada batang bawahnya. Kita potong saja 1 jengkal atau lebih ya, tergantung kita mau buat bibitnya setinggi mana. Kita potong. Nah, nih yang panjang ini kita buang saja, tidak guna lagi. Kita rapikan. Kemudian kita langsung lakukan pembelahan pada kulitnya atau penyayatan pada kulitnya menyerupai sambung bonggol tadi. Kita hanya perlu mengelupas kulitnya saja. Nah seperti ini. Nah oke nih, mantap kan? Kalau kondisi batang bawah sangat subur, sangat senang sekali untuk mengelupas kulitnya. Namun di satu kondisi batang bawah yang tidak subur, maka sulit sekali untuk kita melakukan pembelahan pada kulitnya atau pengelupasannya. Oke, seperti ini. Kalau mau kita buang pun atasnya tidak masalah teman-teman. Kita akan buat panjang seperti ini. Langsung saja kita lakukan penyayatan. Sayat pada bagian depan, memanjang ke bawah sampai kepada bagian tengahnya. Nah, sampai bagian sulur seperti ini ya. Kemudian belakangnya kita sayat juga sampai pada bagian sulurnya untuk huruf V seperti ini. Kemudian kita tancapkan atau kita salipkan pada batang bawah yang sudah kita kelupas tadi. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal ikat saja. Nah, ikatnya dari bawah ke atas toh. Harus rapi. Jadi jangan segan-segan untuk membuat pengikat. Pengikat juga harus disiapkan. Jangan menggunakan satu plastik full ini utuh untuk mengikat ya. Seperti ini ya. Nah, ini tidak dibenarkan teman-teman. Jadi nanti dia berkumpul seperti ini tuh. Nah, jadi kayak model bonggol aja dia. Tuh sambungannya, tidak bagus. Teman-teman bagus belah dulu. Seperti yang saya buat ini. Jadi dibelah seperti ini, kecil-kecil. Oke teman-teman kan, seperti ini kan. Kemudian langsung kita sungkup teman-teman. Kita sungkup dia menggunakan plastik yang baru.
Kenapa tidak gunakan plastik yang bekas-bekas yang sambung yang sebelumnya? Jangan. Karena kita khawatirkan, apalagi kita menggunakan yang gagal, artinya sungkupan yang sambungnya gagal, layu, itu rentan terinfeksi oleh jamur fusarium atau jamur layu atau bakteri-bakteri jahat lainnya yang akan merusak sambungan kita. Seperti ini tuh. Jadi kita sudah punya tiga. Nah, yang pertama itu sambung pucuk seperti biasa. Kemudian yang kedua itu kita lakukan sambung pada bonggol. Kemudian yang terakhir kita sambung pada batang bawahnya, namun kita sisipkan. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah ya.